Halo, selamat datang di video digital konten kita yang kedua untuk mata kuliah Stochastic Process. Video kita akan berjudul Find the Stationary Distribution of ETMC Using R. Kita masih menggunakan package di R yang bernama Markov Chain. General Learning Outcome pada video digital content kita sama dengan learning outcome yang ada di mata kuliah Stochastic Process, yaitu learning outcome yang kedua, yaitu menghitung limit probability dari rantai Markov waktu discrete dan rantai Markov waktu continue. Sementara untuk digital content kita juga memiliki learning outcome ya, secara khususnya mahasiswa dapat melakukan klasifikasi state dari rantai Markov waktu discrete yang diberikan dengan menggunakan package Markov Chain. Referensi yang saya gunakan untuk video kita ini adalah manual dari package Markov Chain tersebut. Teman-teman bisa akses pada link berikut ini ya. Nah, setelah mempelajari video digital content kita yang kedua, teman-teman akan dapat mengerjakan secara mandiri latihan soal berikut ini. Teman-teman akan dapat mengklasifikasikan kelas state pada matriks transisi P berikut ini. Tapi sebelumnya, saya akan memberikan contoh lewat contoh soal yang lain yang saya langsung kerjakan di software R-nya ya. Di video yang kedua ini, kita ingin menentukan klasifikasi dari state. Klasifikasi state dari sebuah rantai Markov dengan waktu discrete atau DTMC ya. Nah, di digital content sebelumnya, kita sudah membuat dua rantai Markov dengan waktu discrete seperti ini ya. Kalau kita ingat kembali, nah ini adalah diagram transisi untuk rantai Markov dengan waktu discrete pada contoh yang pertama. Jadi kita memiliki 3 state berikut dengan peluang transisinya. Nah, biasanya kan kita tertarik untuk mengetahui kelas-kelas state atau di dalamnya adalah state mana saja yang saling berkomunikasi. Nah, bagaimana menentukan kelas-kelas state tersebut dengan menggunakan library kita, yaitu library Markov Chain. Ya, mudah saja. Baik, dalam menentukan atau mengidentifikasi kelas-kelasnya, nah, kita bisa dengan menggunakan perintah berikut ini ya. Contohnya, misalkan kita ingin mengetahui kelas-kelas yang saling berkomunikasi. Kita bisa menggunakan perintah ini. Communicating classes, kemudian kita sebutkan rantai Markov waktu discrete-nya, yaitu contoh 1. Oke, kita jalankan. Nah, di sini adalah hasilnya. Kita peroleh ada satu kelas ya. Nah, kelasnya terdiri dari S1, S2, dan S3. State pertama sampai dengan state ketiga yang semuanya saling berkomunikasi. Jadi ada satu kelas state di sini. Oke, kemudian dari state ini manakah state yang recurrent atau manakah state yang transient? Nah, ini adalah perintahnya. Recurrent classes untuk objek kita yaitu contoh 1. Kita jalankan. Nah, ini adalah state yang recurrent. Nah, karena dia berada dalam satu kelas state, maka semua state ini dari S1 sampai dengan S3 adalah state yang recurrent. Kemudian, adakah di contoh 1 ini state yang merupakan state penyerap atau absorbing state? Nah, caranya mudah, kita jalankan perintah absorbing states untuk objek 1. Hasilnya adalah tidak ada. Ya, kalau kita lihat diagram transisinya memang nampaknya tidak ada state yang merupakan state penyerap atau absorbing state. Kemudian kita ingin mengecek apakah dari suatu state yang lain itu berkomunikasi atau tidak. Caranya mudah dengan menerapkan fungsi ini. Is accessible objeknya yaitu contoh 1 dari state contohnya S1 ke state S3. Kita jalankan. Nah, apakah di sini kita bertanya dari state 1 ke state 3 itu ada akses ataukah akses? Jawabannya adalah benar. Kita lihat dari S1 ke S3 ternyata benar ya, ada akses. Oke, di sini ada tanda panah dari state 1 ke state 3. Wah, ternyata mudah ya teman-teman kalau kita menggunakan library Markov Chain ini. Nah, bagaimana dengan contoh 2?
Oh, tentu saja bisa. Kita bisa mengganti contoh 1 dengan contoh 2, kita ganti objeknya, kemudian kita sama-sama jalankan perintahnya. Bagaimana kalau kita mau recap semuanya, baik yang berkomunikasi, baik yang recurrent, transient, absorbing. Nah, kita bisa summary semua dengan menggunakan fungsi summary seperti berikut ini. Nah, ini adalah rangkuman untuk rantai Markov dengan waktu discrete untuk contoh yang pertama. Nah, kita punya satu kelas state yaitu S1, S2, S3 yang berada dalam satu kelas yang sama. Nah, di dalam satu kelas tersebut, semua state-nya adalah state recurrent dan tidak ada state yang transient. Kemudian ada tambahan informasi bahwa rantai Markov-nya adalah rantai Markov yang tak tereduksi, yang hanya memiliki satu kelas state, dan tidak ada state yang merupakan state penyerap. Nah, ini untuk rangkuman di diagram transisi atau rantai Markov pada contoh yang pertama. Bagaimana dengan rantai Markov pada contoh yang kedua? Sama, bisa kita rangkum dengan menjalankan ini. Nah, di sini kita bisa lihat dia memiliki tiga kelas state, maaf ya, dengan S1, S2 berada pada state yang sama, yang merupakan state recurrent, S4 state recurrent, satu kelas state hanya ada satu elemen, yaitu S4 itu sendiri, dan ada satu kelas state yang transient, yaitu S3. Ya, kalau kita lupa, kita boleh panggil lagi diagram transisinya. Seperti ini teman-teman, diagram transisi untuk yang contoh 2 ya. Nah, di sini dibilang S3 adalah state yang transient. Sepertinya iya ya. Apabila keluar dari state 3 ya, tidak ke state 3, ke S1, 2 atau 4, dia tidak akan kembali ke dirinya lagi. Kemudian dikasih tahu juga bahwa rantai Markov ini bukan merupakan rantai Markov tak tereduksi karena punya lebih dari satu kelas state, dan di sini terdapat satu state yang merupakan state menyerap, yaitu state S4. Ya, betul sekali teman-teman. S4 ini kalau kita lihat dari diagramnya merupakan state penyerap. Ya, itulah yang bisa kita lakukan dalam mengklasifikasi state pada rantai Markov dengan waktu discrete menggunakan library Markov Chain DR. Semoga membantu pemahamannya. Terima kasih.